Halo, Bu. Ray terjatuh, Bu. Segera pulang ya. Takut Ray kenapa-napa, Bu. Iya, oke. Aku pulang sekarang ya, Mbak. Dan saya melihat muka dia panik. Pada saat itu segera saya bertanya ada apa. Saya cuma bilang yang Ray jatuh. Ray jatuh? Kita harus pulang sekarang. Yaudah, ayo kita pulang. Saya begitu panik, saya dan istri langsung pergi pulang. Mbak, ini kenapa? Kok bisa kayak gini? Gini aja, Mbak. Sekarang kamu beresin cepetan. Langsung saat itu saya bilang sama ibu pengasuh, ayo ikut saya. Nanti biar jelaskan sama dokter gimana kejadiannya, biar dokter bisa analisa. Kondisi anak saya ini lemah lunglai, seperti pingsan. Pengasuh anak saya ini, dia menyatakan jatuh dari ketinggian yang sangat rendah, kurang lebih sekitar 15 atau 20 cm. Kami akan ronsen anak ibu untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Bapak dan ibu silakan tunggu di luar. Dan saat saya menyampaikan ini terhadap keluarga begitu kecewa. Begitu banyak intimidasi masuk ke dalam pikiran saya di saat itu. Ada apa sama Ray? Ray jatuh dari tempat tidur yang depan TV, mah. Pas banget dijagain sama si Mbak. Kok bisa dibiarin begitu? Kalau terjadi apa-apa sama cucu saya, awas kamu. Saya akan laporkan kamu ke polisi. Dengar itu? Secara manusia saya marah sekali dengan pengasuh saya. Tapi pada saat momen itu, lebih besar rasa khawatir saya sama anak saya dibanding rasa marah saya sama mbak pengasuh ini. Jadi pada saat itu rasanya saya tidak pengen apa-apain dulu nih mbak ini. Saya mau urusin dulu anak saya, setelah ini baru saya mau selesaikan sama mbak saya. Dengan Bapak Rudi, Iya. sudah ditunggu dokter. Ya, ayo sayang. Ini adalah hasil ronsen dari anak bapak sama ibu. Kondisi anak bapak sama ibu mengalami pendarahan di bagian kepalanya. Dilihat dari hasil ronsenannya cukup melebar banyak darahnya. Kalau anak bapak dilakukan tindakan operasi, ini bisa berisiko tinggi. Saya ingin melakukan apa saja, yang penting anak saya bisa diselamatkan. Lakukan saja, Dok. Yang menurut dokter, anak saya bisa sembuh, Dok. Iya, Dok. Lakukan saja, Dok. Atas persetujuan itu kami tanda tangan dan operasi malam itu dilakukan. Pada saat selesai operasi sempat membaik, sempat bisa buka mata, tapi setiap kali anak saya buka mata, dia kejang. Pada saat itu saya tetap pegang tangan dia. Dalam hati saya memang berkata, Mama salah ya nak. Kenapa Mama gak jagain kamu? Kenapa Mama lebih pentingin uang Mama daripada kamu? Dan Mama keserahin kamu ke Mbak, ke pengasuh kamu. Saat itu, rasa penyesalan itu memang ada. Tapi, ya kalau pepatah bilang nasi udah jadi bubur. Jadi sekarang yang di depan mata, saya dan suami saya harus hadapi. Kondisi anak saya tidak membaik. Semakin hari semakin memburuk. Selamat sore, Pak Rudi dan Ibu Marcella. Dok, ini kenapa, Dok? Kok semenjak operasi, anak saya malah makin memburuk, Dok, kondisinya? Kondisi anak Bapak mengalami mati. Dokter menyatakan anak saya mati batang otak. Secara kedokteran sama dengan meninggal. Saya melihat istri saya begitu kecewa. Dalam hati saya, Tuhan, kenapa Tuhan nggak tolong? Dan saat itu saya menangis. Rasanya, apa ya, nggak ada lagi gitu yang bisa saya lakukan. Saya cuma bisa berserah sama Tuhan. Dan saat momen itu, saya ingat saya tundukin kepala saya di kasur anak saya sambil saya nyanyi. Pertolongan
begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Saya nyanyi itu di dalam hati karena saya merasa saya udah gak sanggup lagi, Tuhan. Kalau boleh saya gantikan, saya yang gantikan anak saya. Tapi pada saat setelah saya nyanyikan lagu itu di hati saya, tiba-tiba ada sesuatu yang saya lihat. Saya lihat ada satu sosok, dia besar, tapi saya tidak bisa lihat wajahnya. Saya hanya bisa lihat dia putih dan dia bersinar dan tangannya terbuka. Begitu saya keluar, saya bilang sama suami saya, Mama yakin yakin Ray pasti sembuh. Karena saya sebagai ibu yang masih mengharapkan anak saya sembuh. Kok kamu yakin banget? Tadi saya dapat penglihatan, saya bilang. Terus saya dapat ayat. Iya, bentar. Dibuka Alkitabnya, ayatnya berkata, anak-anak kerajaan Allah itu akan dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana di sana terdapat tangis dan kertak gigi. Begitu saya baca ayatnya sendiri, saya ketakutan, luar biasa ketakutan. Dan malam itu saya berdoa minta petunjuk Tuhan, berhikmat untuk melihat firman Tuhan. Dan Tuhan bawa saya ke dalam sebuah pengertian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Saat kita menyembah Mamon, iman kita terhadap Tuhan pasti akan terlepas. Mamon itu kan uang, Pak. Saya kebetulan adalah seorang yang workaholic. Saya mencintai pekerjaan. Dan saya bekerja pagi, siang, sore, malam. Sebuah kehidupan yang bukan kehidupan yang benar. Ternyata ayat itu bukan buat anak saya. Ayat itu Tuhan pakai untuk mengingatkan saya dengan suami saya untuk kembali ke jalannya Tuhan. Di situ saya langsung teringat, saya dengan suami saya itu setiap hari tidak pernah ada hari tanpa kerja. Dari pagi sampai malam, anak semua saya serahkan sama pengasuhnya. Pada saat dokter satu persatu mulai menyerah dan dokter sarafnya sudah menyatakan anak saya mati batang otak, saat itu Kami sudah berusaha semaksimal ada dua pilihan yang dokter kasih. kondisi anak Bapak. Yang pertama, tetap seperti sekarang, apa adanya dengan alat dan setiap berapa jam harus suntik. Atau pilihan kedua, harus dilepas semua alat bantu yang nempel di badan anak saya. Hanya ditinggalin alat detak jantung. Benar-benar pergumulan saya dengan suami saya. Dokter menyatakan, lepas putus nyawa anak saya bisa terjadi 1 menit, 10 menit, 10 jam, 10 hari, ataupun bertahun-tahun. Di saat itu adalah sebuah perjuangan sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, di mana kami harus memilih untuk melepaskan sesuatu yang kami cintai. Tetapi pada waktu itu kami semua berdoa, percaya atas sesuatu yang tidak terlihat. Di dalam iman kami yakinkan Tuhan itu baik. Kami melepaskan alat bantuan pertolongan medis kepada anak saya. 15 menit kemudian anak saya pergi. Besoknya, hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016, anak saya, Raisel Putra Salomo, panggilan kesayangannya Ray, kami makamkan. Pak, Bu, maafin sih, Mbak. Ini kelalaian saya, Bu. Hati ini sebagai manusia yang masih penuh dengan daging begitu kecewa sama orang ini dan begitu menyakitkan. Seolah-olah sebagai manusia saya ingin menghakimi. Saya ingin membalas sesuatu yang buruk. Udah Mbak Bang. Tapi di situ Tuhan mengajarkan dalam kehidupan kami, di mana kami diajarkan Tuhan untuk mengampuni. Kalau Tuhan bisa mengampuni saya pasti bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Kita udah maafin Mbak kok.
Kita nggak nyalain Mbak. Tuhan yang minta untuk kita mengampuni gitu. Saya lakukan itu, saya rasa ada damai. Hari-hari semua saya lalui, kesedihan tetap ada. Nah di saat kesedihan itu, saya banyak merenung, saya banyak, ya boleh dibilang suka kayak bengong sambil ngeliatin fotonya Ray. Ibu yang kehilangan seorang anak, dimana yang selama ini 9 bulan menyusui, ya kan? Sampai saya terinspirasi bikin lagu. Tak pernah mengingkari, dia tak pernah lalai untuk tepati janjinya. Saya seperti merasa berserah saat itu. Kehidupan saya ini ya sepenuhnya punya dia, gitu, punya Tuhan Yesus. Kalau dia yang memberi keluarga saya, dia mau ambil, ya tetap saya harus bilang terpujilah Tuhan. Kematian si Ray itu mungkin ada teguran lah sedikit buat anak dan mantu saya agar tidak terlalu ngoyo bener gitu. Ya setelah kematian Ray, anak dan mantu saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Tuhan begitu baik. Tuhan mengajarkan kami, anak yang terhilang, untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk meyakinkan dalam iman Tuhan di atas segalanya. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, memiliki Allah yang hebat, yang kuat, yang bisa membuat sesuatu yang buruk menjadi baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hai sahabat Solusi, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video-video lainnya dari Solusi TV. Jika kalian punya kesaksian dan ingin dibagikan, silahkan bagikan kesaksian kalian melalui counseling center kami atau kirim melalui email yang ada di bawah ini. Terima kasih.